warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Sahabat Kitungno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa terus beraktivitas sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Semoga teman-teman selalu sehat, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Saya minta dukungan dari teman-teman untuk tekan tanda subscribe, like, komen, juga tekan tanda lonceng atau bell sebagai bentuk notifikasi. Karena apa? Karena saya akan terus berusaha keras untuk update, untuk menampilkan video-video terbaru di channel Kitungno Pamungkas ini. Makanya jangan lupa tekan tanda loncengnya, itu sebagai bentuk notifikasi teman-teman. Jadi kalau ada video terbaru diupload, ini akan ada notifikasi di handphone Anda. Maka jangan lupa tekan tanda loncengnya juga, selain tanda subscribe ya. Nah, karena apa? Karena saya yakin berdasarkan video-video yang sudah saya buat sebelumnya itu bermanfaat untuk teman-teman. Di belakang atas saya ini ada nomor WhatsApp saya ini teman-teman ya. Ini kepada teman-teman sekali lagi saya ingatkan, kalau konsultasi dikenakan biaya. Ini mohon maaf, dikenakan biaya sekali lagi. Kenapa ini dikenakan biaya? Karena sangat banyak sekali teman-teman yang WhatsApp saya setiap hari itu antara 50 minimal sampai 100 orang. Jadi saya tidak bisa layani semua. Nah, ini sangat penting teman-teman ya. Kalau konsultasi itu sangat penting, karena di dalam konsultasi tersebut ini akan memecahkan segala masalah-masalah, persoalan-persoalan yang teman-teman hadapi. Makanya dikenakan biaya. Nah ya, jadi mohon dimaklumi dan mohon dimengerti. Pengorbanan tentunya tidak sebatas yang namanya harta benda. Ada banyak orang berkorban tentang perasaan. Ada juga banyak orang berkorban atas tenaganya. Jadi yang namanya pengorbanan itu banyak sekali bentuk-bentuknya. Tergantung kemampuan kita mau berkorban dalam hal apa. Rasa kepedulian kita kepada sesama, kita membantu dengan tenaga, kalau tidak sanggup dengan pikiran ya, atau dengan harta. Itulah yang dimaksud dengan pengorbanan. Jadi kita bekerja pun itu juga ada pengorbanan teman-teman, jangan salah ya. Kita membuang waktu kita untuk menjalankan pekerjaan dan akhirnya kita mendapatkan imbalan. Jadi semua itu bisa kita lakukan dengan apa? Dengan niat. Kalau niat kita itu ada, kemauan kita ada, pasti semuanya bisa terjadi. Yang nggak bisa terjadi itu kalau kemauan kita tidak ada. Ya jadi masalah yang ada. Kemauannya nggak ada, ya kan? Keinginannya ada, lalu tidak diaplikasikan dalam suatu tindakan. Ya semua itu tidak bisa terjadi.
roda ini terus berputar, teman-teman ya. Dari detik ke menit, dari menit ke jam, lalu berganti hari, minggu, bulan, dan tahun. Tanpa kita sadari, kita tidak bisa mengikuti putaran roda zaman ini. Yang terjadi kita tertinggal. Nah, kalau kita sudah tertinggal, yang kita takutkan kita merasa iri dengan orang-orang yang sukses dan berjaya. Nah, ini kacau. Kalau kita sudah tertinggal dan kita merasa iri, ya ini masalah. Maka dari itu kita jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai tertinggal dengan cepatnya putaran roda zaman ini. Nah, kita harus apa? Kita harus terus bersemangat. Terus bersemangat untuk apa? Untuk meraih semua keinginan-keinginan kita. Cerita tentang pengorbanan, cerita tentang berkorban. Di sini ada 5 zodiak yang rela berkorban. Dia rela berkorban tentang macam-macam hal. Zodiak yang pertama adalah Pisces. Pisces ini dikenal zodiak yang sangat baik. Kalau dia punya sesuatu, dia tidak segan-segan untuk memberi kepada orang lain, mau berupa uang, ya materi ya, atau berupa tenaga, buah pikiran dan lain-lain. Pisces ini senantiasa bersiaga untuk membantu teman-teman, sahabat, orang-orang yang berkekurangan. Dia tidak pernah berhitung, tidak pernah memperhitungkan apa yang diberikan kepada orang. Jadi keikhlasan, kebaikan yang dimiliki Pisces ini patut diacungi jempol. Karena kebaikan hati yang senantiasa dijalankan atau dilakukan oleh Pisces ini, maka rezekinya terus mengalir dengan deras. Ya, jadi walaupun Pisces ini ibaratnya kekurangan, kalau melihat orang lain susah dia tidak rela. Lebih baik orang lain itu yang ditolong dulu, baru dia menolong dirinya. Karena inilah makanya Tuhan menganugerahkan rezeki yang sangat luar biasa. Zodiak yang kedua adalah Cancer. Cancer sosok yang sangat sabar. Ketenangan yang dimiliki Cancer ini juga sangat luar biasa. Selain itu dia juga orang yang sangat penyayang kepada sesama. Karena rasa yang ada pada diri Cancer inilah, sabar dan penyayang ini, maka dia memiliki kepedulian yang luar biasa kepada semua manusia. Bukan manusia saja, kalau Cancer ini melihat binatang ya apa itu, dia merasa iba. Kalau binatang itu misalnya kelaparan apa ya, Cancer itu harus memberi makan. Jadi kebaikan hati yang ada pada diri Cancer ini sangat luar biasa, teman-teman. Kepedulian kepada sesama apalagi. Nah, itu ya. Jadi ini patut kita contoh, patut kita tiru apa yang dilakukan oleh Cancer ini. Makanya apa? Karena rela berkorban untuk sesama, Gusti Allah, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kelancaran rezeki untuk zodiak Cancer. Yang ketiga adalah Aquarius. Nah, Aquarius ini orangnya nggak enakan. Makanya Aquarius ini sering kena tipu. Ini Aquarius harus hati-hati ini setelah nonton video ini. Ada teman tiba-tiba datang minjem uang. Uang itu sebetulnya pas-pasan di tangan Anda Aquarius, tapi Anda pinjamkan juga. Janjinya 3 hari nanti ku bayar. Lucu. Kalau orang mau minjam 3 hari lagi bayar, ngapain nggak nunggu 3 hari lagi? Urgensi yang harus dijalankan tuh, kecuali kalau kemalangan atau apa ya toh. Nah, tapi Aquarius ini senantiasa menolong dan nggak enakan kalau ada orang minta bantuan atau minta tolong atau minta utangan, akhirnya uangnya ya nggak dikembalikan. Jadi banyak dia tertipu. Karena apa? Karena dia senantiasa selalu merasa tidak enak. Ini semua didasari apa? Didasari dari kepedulian kepada sesama. Memang hatinya emas Aquarius ini. Jadi ya itulah,
Kadang-kadang kalau kita terlalu baik, kita dimanfaatkan oleh orang lain. Maka dari itu teman-teman, saya tidak menyarankan harus jahat ya. Kita juga harus senantiasa baik, tapi dengan perhitungan yang jelas. Kalau kita mau membantu tuh arahnya apa, alurnya apa, harus dipikirkan. Jadi bantuan kita tuh harus sampai kepada maksud dan tujuan kita. Bukan kita membantu orang itu dikasihkan terus sudah, tidak. Harus kita kawal. Bantuan kita tuh harus sampai kepada tujuannya. Nah ya, untuk Aquarius hari ini harus melakukan itu juga. Jangan membantu diletak sudah, ini nggak bisa. Nanti nggak sampai tujuan, nggak dapat manfaat. Ya itu. Zodiak yang keempat adalah Libra, yang rela berkorban. Libra ini pikirannya senantiasa positif, positif, dan positif. Tidak ada pernah berpikir negatif. Dia senantiasa memiliki empati yang sangat tinggi kepada orang yang memerlukan. Apalagi orang ini misalnya ada kemalangan, nah Libra ini selalu tampil di depan. Ya, kalau tidak membantu dengan harta, ya, dia membantu dengan tenaga atau pikiran. Nah inilah yang terus dilakukan oleh Libra, makanya dia selalu banyak teman, banyak sahabat. Jadi banyak kesempatan-kesempatan untuk hadirnya rezeki itu. Karena apa? Karena pengorbanan yang sangat besar ini senantiasa dicurahkan oleh zodiak Libra ini. Selain itu, sosok Libra ini dikenal sosok yang sangat tenang. Dengan ketenangan yang dimiliki Libra inilah mengantarkan Libra ini menjadi orang yang sukses, orang yang berjaya, juga orang yang kaya raya. Nah, jadi tidak sia-sia kalau kita berkorban, kita punya maksud dan tujuan, kita kawal sumbangan kita itu sampai enggak pada apa yang kita sumbang. Kalau kita melalui perantara ya banyak belok-beloknya, enggak sampai sana. Makanya kita kalau nyumbang tuh langsung pada tujuan gitu teman-teman. Enggak perlu pakai perantara. Misalnya kita mau nyumbang anak yatim, langsung saja ke anak yatimnya. Jangan pakai perantara. Nah, ini bisa masalah. Ingat Libra. Yang terakhir, yang kelima adalah zodiak yang rela berkorban adalah Gemini. Nah, Gemini lagi. Gemini ini juga orang yang sangat tulus. Dari ketulusan Gemini ini sering dimanfaatkan orang. Keluguan, ketulusan Gemini ini. Nah, sosok Gemini ini sangat romantis, manja. Nah, ya, dari inilah maka sering dimanfaatkan orang. Tapi hebatnya dari ketulusan hati ya yang dimiliki Gemini ini, Gusti Allah senantiasa memberikan rezeki yang sangat besar kepada Gemini. Walaupun ditipu, dibohongi ya, kalau orang kasarnya dikadali, Gemini ini selalu ikhlas. Ya sudah begitu. Maka dari keikhlasan yang dimiliki Gemini ini akan tertukar. Jadi kalau dia membantu orang misalnya satu, nah dia bisa mendapat 3 atau 4. Nah, dari mana? Dari kebaikan orang lain juga. Nah, kalau kita tuh ikhlas ya teman-teman, sering membantu orang, sudah pasti ya kita itu akan mendapat imbalan yang berkali lipat atau imbalan yang besar. Maka dari itu harus kita tanamkan nih rasa gotong royong yang sudah tertanam sejak lama, yang senantiasa dijalankan oleh nenek moyang kita. Nah, itulah 5 zodiak yang rela berkorban. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kehilapan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Karena teman-teman pasti tahu kekurangan, hilaf itu milik manusia, termasuk saya gitu Pamungkas, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sakum tumati, salam persahabatan sedunia dari saya Teguh Pamungkas.